Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Create Up. Nah, kebersihan itu kan sebagian dari iman. Berarti kan Betul. kita harus buang sampah agar ke tempatnya agar bersih. Tapi lebih menarik lagi kalau kita buang sampah, tapi tetap bisa cuan juga. Wah, ini menarik ya, sampah dan cuan. Kayaknya kita akan bahas kali ini nih tentunya terkait dengan tanggung jawab soal sampah sambil cuan ala startup. Dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Agi, founder dan CEO Duitin. Mas Agi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Apa kabar? Semoga selalu sehat. Selalu sehat, ya. Apalagi kalau kita buang sampah pada tempatnya biar sehat begitu ya, Mas Agi. Baik. Anda melihat pentingnya pengelolaan sampah secara gotong royong ini sudah seperti apa sih perkembangannya sejauh ini? Dari pengalaman yang sudah kita lalui, akhirnya kita menyebutnya masyarakat di negeri Indonesia, khususnya di area cakupan kami terus meningkat. Ini bisa dibuktikan dengan sampah kelolaan kami maupun data kelolaan kami di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta, Semarang, termasuk di 4 kota area lain seperti di Malang, di Purbalingga, Ciamis, dan yang terbaru cakupan kami di Kabupaten Garut. Itu bisa kami lihat dari jumlah sampah kelolaan maupun data kelolaan sampahnya. Itu yang menjadi tolak ukur bagi kami khususnya yang mungkin bukan pelopor ya dari aplikasi pengumpulan sampah gitu ya, atau mengumpulkan sampah secara digital gitu ya. Tapi hari per hari, minggu per minggu sampai kita bisa menghitung tahunan itu terus meningkat. Artinya kesadaran akan tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan oleh pribadi itu makin sangat Baik, awareness-nya sudah makin tinggi ya. Lantas solusinya sendiri nih dari Mas Agi dan tim itu sebetulnya seperti apa agar kemudian pengelolaan sampah terutama value-nya bisa menjadi lebih seru? Jadi kalau kita sih mengawalinya tidak harus cuan, tapi memang akhirnya cuan. Itu kan sesuatu hal yang harus diterima. Benefit yang harus diterima itu sudah ada. Kami sudah membaca bahwa dari mulai undang-undang sampai peraturan perwali, peraturan perbuk itu sudah lengkap di Indonesia. Tapi yang kami tampilkan pertama kali adalah mengajak, kalau kata kerennya mengedukasi, lalu yang penting lagi memudahkan. Karena kalau dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah yang bisa didaur ulang atau bisa dilakukan pekerjaan di tingkat berikutnya, terjadi kesulitan, pasti kita surut. Oleh sebab itu di kami mengelompokkan dalam kategori besar saja, bahwa plastik itu bisa dimasukkan botol plastik, gelas plastik, benda-benda plastik yang keras. Lalu yang jenis karton itu bisa koran, buku, majalah, yang jenisnya kertas. Lalu kalau minyak jelantah memang satu, lalu kaleng, berbagai macam kaleng, lalu kaleng aluminium. Bahkan kalau di kami satu-satunya mungkin yang agak sedikit mengajak dan banyak menggugah itu adalah pengumpulan popok bayi bekas pakai. Oke, popok bayi bekas pakai ya. Mekanisme untuk mengubah sampah menjadi uang yang ditawarkan Duitin tuh bagaimana? Karena dari namanya aja tuh udah Duitin. Sebenarnya Duitin itu singkatan, Mbak. Oh, singkatan. Dari? Duitin itu singkatan. Jadi daur ulang itu ini. Oh, daur ulang itu ini, jadinya tuh Duitin begitu ya. Baik, nah mekanismenya tadi kan Anda bilang bahwa awalnya sih bukan untuk cuan begitu, tapi kan ujung-ujungnya akhirnya cuan. Mekanisme mengubah sampahnya tuh seperti apa? Jadi kita kumpulkan sampah di rumah, di restoran, kafe, di kantor, di sekolah bahkan, atau di universitas, cukup dengan salah satu jenis 3 kilo yang di bawahnya boleh di bawah 3 kilo, itu pesan melalui aplikasi sama seperti ojek online gitu ya. Nanti picker terdekat akan menerima order itu. Nah, dari situ picker akan menjemput, melihat kondisinya, sekaligus melakukan edukasi kecil gitu ya. Biasanya sih mereka sudah cukup paham karena kita kan juga berteriak untuk gimana sih cara memilah itu melalui media sosial kami, website. Lalu
kami timbang, picker itu pasti membawa timbangan, lalu terjadilah transaksi, dan saldo dari aplikasi picker akan berpindah menjadi saldo Baik. di beton. Nah, dari situ Ya. memperoleh duitin koin dan duitin poin. Kalau koin itu bisa langsung ditunaikan melalui jasanya Dana dan Link Aja. Ya. Lalu yang poin dan koin itu bisa dibelikan token listrik, paket data, atau Oh, pulsa. Menarik Seperti ini ya. Baik, lantas sampah yang ditampung ini disalurkan kemana nanti akan kita ulas ya. ya tetaplah bersama kami pemirsa Create Up segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih berbincang bersama dengan Mas Agi dari CEO dari Duitin begitu ya terkait dengan pengelolaan sampah dan ternyata bisa juga jadi cuan. Nah, kita lanjutkan Mas Agi, sampah yang akan didaur ulang ini nantinya menjadi apa? Kemudian kalau sudah ditampung itu disalurkan kemana? Oke, jadi dari rumah kita sudah mengedukasi, lalu nanti dijemput oleh mitra picker kami atau oleh picker kami. Lalu karena kami dalam kategori besar, kami punya tugas untuk melakukan penyeleksian atau segregasi, melepaskan botol, melepaskan label, lalu memisah-misah lagi sampah jadi lebih detail. Lalu nanti teman-teman dari pabrikan akan datang ke lokasi-lokasi kami di 4 area tersebut. Itu yang terus berjalan. Jadi kalau kita bicara sampah daur ulang, ya dalam pola pikir kita, oh ini akan jadi botol lagi, oh ini akan jadi kertas lagi. Memang seperti itu. Tapi proses perjalanan untuk menjadi benda baru itu memang harus kita lalui. Nah, Baik. itu hadir untuk mempercepat tanpa harus memotong bisnis yang sudah ada. Seperti Oke. itu. Nah, berapa banyak sampah yang dikelola? Mungkin 1 hari kah? 1 minggu biasanya ngitungnya? Kita 1 hari saja di Jakarta itu minimum 150 titik kita jemput Oke. 1 hari. Nah, bisa dibayangkan dalam 1 minggu, bisa dibayangkan dalam 1 bulan. Saat ini, sejak kami berdiri, sejak kami merilis aplikasi itu sudah di atas 1,2 Oke. ya Baik. 1,2 juta. Oke, jadi cukup banyak kemudian sampah yang ditampung, kemudian tadi dikelola. Sementara untuk masyarakat tadi cuannya sudah dijelaskan. Tapi untuk Duitin sendiri, ini bisnis modelnya seperti apa agar kemudian bisa sustainable ke depannya? Oke. Model bisnis kami yang pasti kami tetap 3R ya, revenue gitu, tanpa meninggalkan yang namanya edukasi. Itu kami harus kami pegang. Kenapa? Karena pola pengelolaan sampah di Indonesia kami yakini masih harus dari pola terdasar, yaitu perubahan perilaku. Kita harus menyadarkan itu dulu ya. Itu yang paling penting. Nah, pola bisnisnya adalah kami mendekat ke B2C, ke konsumen. Lalu kami mendekat ke B2B, kami sudah memegang beberapa banyak klien-klien seperti Kimberly-Clark Softtek, Bank BCA gitu ya. Itu kami jemput ke kantor-kantornya, sekaligus mengajak para karyawannya untuk melakukan pendauran ulang. Nah, di sisi yang lain, karena kebetulan ini adalah ke IDX Channel, sekarang yang namanya poin ESG itu sudah sangat dilihat. Betul. Itulah yang kami dampingi bagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah diharuskan menyertakan laporan keberlanjutannya. Ini bisa mendampingi di situ. Oke. Itulah fungsi kami. Jadi di situ banyak sekali peluang dan ruang untuk kami terus membesar dan mendampingi banyak klien-klien kami. Jadi Bank Buku 3, Bank Buku 4, emiten, perusahaan terbuka, itu sudah bersama kami untuk melaporkan itu. Baik, nah berarti itu juga sekaligus menjadi target Duitin dalam jangka pendek begitu ya? Lebih banyak lagi klien yang bisa kerjasama terkait dengan ESG tadi ya? Betul banget. Itulah yang dilihat oleh para investor saat ini. Baik, sukses selalu untuk Duitin. Semoga makin banyak lagi platform sejenis lah yang bisa mengurangi sampah di negara ini. Dan tentunya dampaknya lah yang nanti akan turut dirasakan juga oleh masyarakat ya. Betul sekali, Mas Agi, thank Terima you. kasih. Salam buat tim, sehat selalu, sampai berjumpa lagi. Baik, itu dia pemirsa perbincangan kita di Create Up kali ini, semoga bisa menjadi referensi Anda. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast, tapi sebelumnya pemirsa kami update posisi dari indeks harga saham gabungan pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Ya, kita lihat terlebih dahulu pemirsa di mana terpantau indeks harga saham gabungan
Ini masih bergerak menguat 0,24% ke level 6.743,254. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam top gainers hingga pukul 9.28 ada BBRI di sana, ini menguat 1,96%, kemudian BMRI, BRPT, PTPS, TOSK, Sido, Bull, Akset, Excel, dan juga CMP. Ya, dan juga ada Goto di sana ya yang menguat 2% di 51. Dan top losersnya pemirsa adalah Dana Brata Luhur atau TB, Suni, PMMP, Akro, IKPM, BEL, BES, GPSO, Tebik, dan juga ada King. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tadi sempat menguat di 16.330-an pemirsa, sekarang balik lagi melemah 0,13%, 16.385, makin dekat lagi dengan 16.400-an. Dan pemirsa, itu dia review singkat kita sampai dengan pukul 9:28 dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan tentunya semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda dan tetap perbarui informasi Anda hanya di IDS Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prisa Sombodatu. Dan saya Fajar Wayong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.